Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Oke, kali ini gue akan merangkum alur cerita film berjudul 13 Ghosts tahun 2001. Sebelum lanjut ke filmnya, buat yang belum nonton part 1 silahkan tonton dulu supaya alur ceritanya nyambung guys. Untuk yang sudah nonton part 1, selamat menonton part 2. Setelah Ben mati, hantu ini datang ke tempat Katie. Tak lama kemudian datanglah Arthur yang mengajak Katie untuk mencari Bobby. Saat Bobby asik main skuter, ia mendapatkan panggilan ke ruangan bawah. Bobby pun bertemu hantu wanita. Karena ketakutan, ia pun terjatuh. Di depannya ada hantu tanpa kepala. Bobby makin ketakutan, berlari dan menabrak kaca hingga pingsan. Di sisi lain, Arthur dan yang lainnya masih bingung mencari Bobby. Sampai akhirnya Arthur ingin ke ruangan bawah. Arthur mengajak Dennis dan berjanji jika berhasil menemukan Bobby, ia akan membayar hutang Cyrus ke Dennis. Dennis pun setuju, dan mereka turun ke ruangan bawah. Bobby yang pingsan kembali sadar. Ia mendengar suara yang menyuruhnya kembali ke ruangan atas. Yang ternyata suara itu berasal dari hantu ibunya sendiri. Bobby yang sedang melihat ke depan tak sadar di belakangnya ada hantu Cyrus yang menangkapnya. Di sini Arthur menyuruh mereka berpencar mencari Bobby. Saat Dennis dengan Maggie, ia melihat hantu yang mengagetkannya. Di sini Maggie belum percaya perkataan Dennis. Ia pun memakai kacamata itu dan melihat hantu. Akhirnya Maggie percaya perkataan Dennis. Mereka pergi dari tempat itu. Dennis pun meledek hantu itu sebelum pergi. Arthur yang bersama Katie menemukan mainan alat rekam milik Bobby. Arthur memutar alat rekamnya dan mendengar suara teriakan Bobby. Katie mulai percaya ada yang gak beres dari rumah ini. Saat Katie memakai kacamatanya, di depan sudah ada hantu psikopat. Hantu itu langsung mendorong tubuh Katie ke dinding kaca, lalu mencakar tubuh Katie dengan brutal. Arthur berusaha menyelamatkan anaknya itu, sampai akhirnya Kalina muncul dan melempar suar ke arah hantu itu. Lalu mereka menarik Katie ke tempat aman. Beruntung dinding kaca itu bergerak menutup otomatis, dan menghalangi hantu itu mengejar. Kemudian Arthur bertanya ke Kalina, "Siapa kau? Dan kenapa ada di sini? Bagaimana cara kau masuk?" Kalina menjawab, ia ingin membebaskan hantu-hantu yang diperbudak Cyrus, dan cara ia masuk lewat celah kecil ketika dinding kaca bergerak otomatis. Dan Kalina mengeluarkan buku Arcanum. Buku itu dituliskan oleh astrolog bernama Basilus. Buku itu banyak yang mencarinya. Buku itu menjelaskan tentang pembuatan mesin yang dirancang iblis untuk melihat masa depan, dan mesin itu akan bekerja jika diberi kekuatan oleh orang mati. Di sini Arthur tidak peduli dengan semua itu. Ia hanya ingin mengeluarkan keluarganya dari rumah ini. Kalina bilang akan membantu Arthur jika ingin bekerja sama, membebaskan para hantu itu. Tanpa mereka sadari, Katie yang tadi ada di belakang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kemudian mesin terus berputar lagi. Dennis terpisah dengan Maggie. Dennis yang sial di ruangannya ada hantu yang memegang tongkat baseball. Ia pun dipukuli. Tapi untungnya ada Maggie yang memberi arahan untuk menghindari pukulan itu. Sampai akhirnya dinding kaca terbuka dan Dennis keluar dari ruangan itu. Lalu saat berjalan, ia bertemu hantu ibu kerdil dan anak besar. Dan tiba-tiba ada Kalina yang sedang memanjat. Arthur dan Kalina ingin pergi ke perpustakaan yang ada di atas. Mesin pun berputar lagi dan membuka pintu kaca dari hantu palu. Arthur yang panik meminta bantuan untuk menariknya ke atas. Arthur pun selamat. Singkat cerita, saat mereka berjalan, tiba-tiba hantu psikopat dengan cakarnya muncul di belakang Arthur dan mencakarnya. Lalu muncul lagi hantu nenek-nenek yang mengejar mereka. Setelah selamat dan sampai di perpustakaan, mereka adu argumen. Kalina pun menyuruh Dennis menceritakan tentang hantu keempat. Awalnya Dennis gak mau memberitahu, namun karena Kalina sudah bocor mulutnya, ia pun memberitahu. 6 bulan yang lalu Dennis dan Cyrus pernah menangkap arwah jin di rumah sakit. Arthur pun marah dan menghajar Dennis. Kemudian Kalina menjelaskan kembali tentang buku Arcanum. Intinya rumah ini adalah sebuah mesin, dan ada 12 hantu yang terjebak di dalam sini. Hantu itu mewakili zodiak hitam. Hantu pertama ada The Firstborn Sun. Kedua The Torso. Ketiga The Bone Woman. Keempat The Wither Lover. Kelima The Thorn Prince. Keenam The Angry Princess. Ketujuh The Pilgrimess.
Ke-8 dan 9 The Great Child and the Dire Mother. Ke-10 The Hammer. Ke-11 The Jackal. Ke-12 The Juggernaut. Lalu Kalina menjelaskan hantu-hantu itu dikurung untuk menghidupkan mesin di rumah ini, karena mesin ini butuh energi dari para roh. Kemudian roh itu dilepaskan dan menariknya ke pusat, dan pusatnya adalah di ruangan tengah yang lantainya berputar ini. Setiap roh akan memberikan energinya masing-masing untuk menghidupkan mesin yang bernama Ocularis Infernum, yang bertujuan membuka gerbang neraka. Katanya di neraka ada mata yang bisa melihat segala hal, dan di buku itu diterangkan jika ada yang bisa memiliki mata itu, dia adalah orang yang paling berkuasa di bumi. Lalu Dennis bertanya tentang hantu ke-13. Kalina bilang kalau hantu ke-13 adalah hantu yang rela berkorban, atau disebut The Broken Heart. Kalina menyuruh Arthur untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya, yang berarti Arthur adalah hantu ke-13-nya. Setelah itu mereka menyusun rencana berpencar. Dennis dan Arthur mencari Bobby dan Katie, sedangkan Kalina dan Maggie meledakkan ruangan mesin. Arthur dan Dennis menggotong kaca dinding yang bertuliskan mantra. Lalu muncullah hantu The Hammer di depan mereka. Dennis pun mengorbankan diri sementara Arthur berada di dalam kaca yang mereka bawa. Namun sialnya, mesin berputar lagi dan membuat ruangan yang berisi hantu The Juggernaut terbuka. Dua hantu itu pun menghajar Dennis habis-habisan hingga Dennis pun meninggoy. Tapi sebenarnya Dennis ini udah tahu dia bakalan mati sama The Juggernaut, karena dia anak indigo yang bisa melihat masa depan dan masa lalu. Sementara Kalina dan Maggie berada di ruangan mesin, tiba-tiba ada Cyrus datang. Kalina langsung memukul Maggie. Ternyata selama ini Cyrus memalsukan kematiannya. Jadi semua adalah rencana Cyrus, dan Kalina adalah kaki tangannya Cyrus untuk membangun mesin itu. Kemudian Cyrus meminta rekaman mantra pemanggil, dan Kalina memberikannya. Cyrus pun menyalakan rekaman mantra itu, dan para hantu menghilang berpindah ke ruangan tengah. Setelah itu Cyrus membunuh Kalina. Arthur yang masih di balik kaca dihampiri hantu mendiang istrinya. Lalu Arthur langsung pergi ke ruangan tengah. Ia melihat anaknya berada di tengah lingkaran mesin, dan Arthur memakai kacamatanya. Ia melihat anaknya dikelilingi oleh 12 hantu. Kemudian Arthur melihat Cyrus berdiri di depannya dan berpikir Cyrus adalah hantu. Saat ia melepas kacamatanya, Cyrus masih nampak, berarti Cyrus masih hidup. Arthur dan Cyrus pun bertengkar. Maggie yang sadar dari pingsannya langsung memencet tombol mesin secara acak. Akibatnya mesin itu tidak stabil dan para hantu pun menghilang. Hantu itu mengangkat tubuh Cyrus dan melemparnya ke tengah lingkaran yang berputar. Cyrus pun meninggoy. Arwah Dennis muncul dan menyuruh Arthur menyelamatkan anaknya. Arthur pun melompat ke tengah lingkaran. Lalu mesin yang gak stabil itu meledak dan menghancurkan rumah kaca itu, dan para hantu terbebas dan menghilang. Di akhir cerita mereka bertemu arwah ibunya yang tersenyum, dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.